Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di minggu yang berbahagia ini kami datang bersembah sujud kehadirat Tuhan di dalam kerendahan hati, iman percaya, kesetiaan dan ketaatan. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Bapa yang baik, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis kepada kita, yaitu yang tertulis di dalam Lukas pasal 16, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai 31 dengan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, firman Tuhan hari ini berhubungan dengan perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin.
Tema yang dimintakan kepada kita dan yang harus kita imani ke depan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan peduli kepada kaum lemah. Saudara-saudara yang kekasih, ada sebuah ilustrasi singkat demikian. Ada seorang anak yang melihat burung kecil terjatuh dari sarangnya dari atas pohon. Anak itu dengan hati-hati mengambil burung tersebut, kemudian membuatkan tempat kecil dari kotak sepatu dan menempatkan burung kecil tersebut ke kotak sepatu tersebut. Memberi makan setiap hari dan merawatnya sampai bisa terbang kembali. Saudara-saudara yang kekasih, bagi orang lain burung itu mungkin tidak ada nilainya. Tetapi bagi anak itu, hidup burung kecil itu sangat berharga. Demikianlah Tuhan melihat kaum yang lemah. Bagi dunia mungkin tidak ada artinya, tetapi bagi Tuhan mereka berharga dan layak mendapatkan kasih serta kepedulian kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat perbedaan yang cukup mencolok. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Dunia sering lebih menghargai orang yang kaya dan berpengaruh, sementara yang lemah diabaikan. Tetapi firman Tuhan melalui perumpamaan Tuhan Yesus hari ini kepada kita menegaskan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta, justru peduli pada mereka yang sering dipandang rendah oleh dunia ini. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang hidupnya penuh cinta uang dan merasa lebih hebat. Orang kaya hidup mewah setiap hari, sementara Lazarus, seorang miskin yang sakit, hanya berbaring di depan pintu rumahnya berharap sisa makanan. Bahkan untuk sisa makanan ini ia berebut dengan anjing yang punya rumah. Bahkan borok-boroknya pun dijilati oleh anjing-anjing yang punya rumah. Ketika orang kaya dan Lazarus mati, terjadi pembalikan besar. Orang kaya menderita di alam maut, sementara Lazarus mendapat penghiburan di pangkuan Abraham. Pesan utamanya kepada kita, Tuhan melihat hati dan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya orang-orang lemah dan yang terpinggirkan. Saudara-saudara yang kekasih, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita hari ini untuk kita hidupi ke depannya. Yang pertama, Tuhan mengasihi dan memperhatikan kaum yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dihargai. Yesus menyebut nama Lazarus, tetapi tidak menyebut nama orang kaya. Ini mau menegaskan kepada kita betapa berharganya orang lemah di mata Tuhan, meski sering diabaikan manusia. Penyebutan nama Lazarus itu diberikan di dalam Alkitab kita. Tetapi orang kaya ini tidak disebutkan namanya karena tidak berharga ketika dia sudah mati. Tetapi orang yang miskin ini yang selalu berharap, orang yang lemah yang selalu berharap kepada Tuhan ini, dia dicatatkan namanya dalam buku kehidupan. Yang kedua, hidup di dunia bukan segalanya. Ada pembalikan kekekalan. Ayat 23 sampai 25. Harta, kedudukan,
dan kenyamanan dunia tidak menjamin keselamatan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan penghiburan bagi mereka yang setia, beriman, percaya, dan hidup dalam firman Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Meskipun dia hidup sederhana, tidak seperti orang-orang yang mempunyai kedudukan, pangkat, harta, dan kekayaan. Karena nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ketiga, Tuhan memanggil kita untuk peduli, bukan menjadi orang yang egois. Orang kaya menyesal karena tidak peduli. Sekali lagi, orang kaya menyesal karena tidak peduli. Kita belajar bahwa kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kaum yang lemah, hanya ada selama kita hidup. Sekali lagi, kita belajar pada hari ini untuk kita hidupi ke depan bahwa berbuat baik kepada sesama, peduli kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang lemah dan terpinggirkan, hanya bisa kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Setelah mati tidak ada gunanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, apa pesannya bagi kita semuanya? Yang pertama, mari belajar melihat orang lemah dengan mata Tuhan. Mereka, orang-orang lemah ini berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan Sang Pencipta, dan yang telah mengutus kepada kita anaknya Yesus Kristus sebagai bukti penyelamatan, pembelaan orang-orang yang telah terpinggirkan. Jangan menutup hati terhadap penderitaan sesama kita. Apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan untuk berbagi. Sekali lagi, apa yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan untuk berbagi kepada sesama. Jadi bukan untuk kita peluk-peluk sendiri, kita nikmati sendiri, untuk kita poya-poyakan sendiri seperti orang kaya ini yang tidak peduli kepada Lazarus, pada Lazarus itu di depan pintu rumahnya. Gunakan kesempatan selagi kita masih hidup untuk menjadi orang yang peduli. Karena di kekekalan sudah tidak ada kesempatan. Jadi pada masa kita hidup, mari kita menjadi orang yang peduli. Karena kalau sudah mati, tidak ada kesempatan kita lagi untuk bertobat. Berikutnya, wujudkan kepedulian dengan tindakan nyata. Menolong, mendukung, memberi perhatian, dan mendoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jemaat khusus yang telah dipimpin, dituntun oleh Tuhan menjadi jemaat Tuhan di GKP Jemaat Khusus Sidorame ini, dan jemaat-jemaat yang mendengarkan atau menonton siaran televisi TV Nusantara ini, mari silakan untuk menjadi orang yang melakukan tindakan nyata selama kita masih hidup. Menunjukkan atau mewujudkan kepedulian selama kita masih hidup. Karena itu adalah kesempatan. Menolong, mendukung, dan memberi perhatian, dan mendoakan sesama kita. Sekali lagi, apa yang kita miliki bukan milik kita sendiri, tetapi itu adalah titipan Tuhan untuk kita berbagi kepada sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. Engkau hari ini dan seterusnya mengingatkan kami bahwa Tuhan peduli kepada kaum yang lemah. Dan kami juga Engkau mintakan menjadi orang yang peduli kepada kaum yang lemah. Selama kami hidup, selama kami mendapatkan kesempatan di dunia ini, selama kami mempunyai apa yang ada pada diri kami, Tuhan mintakan kami menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang mau menolong, orang yang mau mendukung setiap orang untuk bangkit dan maju, dan orang yang mau memberikan perhatian, karena setiap orang membutuhkan perhatian, dan menjadi tiang doa bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi keluarga dan bagi
seluruh jemaat Tuhan dan bahkan negara dan dunia ini. Kepedulian adalah perwujudan cinta kasih Tuhan yang telah kami terima melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, bangkitkan semangat kepedulian dari hati dan pikiran kami. Kiranya roh Tuhan bekerja dan berkarya bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang peduli. Terima kasih Tuhan, berkati juga TV Nusantara menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.